Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita jumpa lagi ya. Walau kita melakukannya tetap di rumah, kita mau melakukan sekolah minggu ini, kita percaya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Walau kita melakukannya di rumah, tapi kakak percaya kalian semangat. Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan dulu satu pujian buat Tuhan. Datanglah ke baitnya. Kita nyanyi. Kita mau teruskan kebaktian kita, tapi lebih dulu kita datang ke Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami sekali lagi boleh ada dalam kelas sekolah minggu. Walau kami melakukannya di rumah, tapi kami percaya Tuhan melihat apa yang kami lakukan. Dan sungguh apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan melayani kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Waiting with Joy atau menanti dengan sukacita. Oh ya, hari Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Desember atau kalau menurut kalender gerejawi, minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Nah, minggu Advent ketiga ini ditandai dengan dinyalakannya 3 lilin di depan mimbar gereja. Kalian mungkin bertanya-tanya seperti apa sih kalender gereja itu? Kalender gerejawi itu sebenarnya sama dengan kalender biasa yang kita pakai, tapi ada perbedaan waktu dimulainya. Nah, kalau kalender biasa, kita kan mulai Januari sampai berakhir di Desember kan? Tapi kalau kalender gerejawi, siklusnya itu mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Ya, dia mulai pada minggu Advent pertama, yaitu sekitar di bulan awal Desember atau November akhir. Nah, kalau tahun ini kebetulan minggu Advent pertama dimulai tanggal 29 November 2020. Minggu Advent itu ada 4. Setelah itu dilanjutkan dengan malam Natal dan Natal. Dan kemudian kalender gerejawi akan berakhir pada Minggu Kristus Raja. Dan pada tahun 2021 akan jatuh pada tanggal 21 November 2021. Yaitu 1 minggu sebelum Minggu Advent. Nah adik-adik, pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam rupa seorang bayi. Tapi yang lebih penting lagi, yaitu kita diajak untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Oleh karena itu, Minggu Advent ini dikenal juga sebagai Minggu Penantian, karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Adik-adik, bagaimana kita seharusnya menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Nah, minggu ini kita akan belajar tentang satu sikap dalam menanti. Jika kita mendengar kata menanti atau menunggu, itu sebenarnya ada banyak sikap yang orang tunjukkan saat mereka sedang menantikan sesuatu. Bagi seorang yang hobi memancing seperti ini, biasanya mereka itu menanti dengan sikap yang sangat sabar. Mereka umumnya sabar menanti ikan akan menyambar umpan yang mereka beri. Nah, bagi orang yang lain, mereka menanti dengan sikap yang ragu-ragu. Mengapa? Ya, mungkin mereka nggak yakin dengan hal yang dijanjikan, atau nggak yakin dengan si pemberi janji itu sendiri. Sementara ada juga yang menanti dengan sikap yang cemas dan tidak sabar. Kapan janji itu akan terwujud? Atau kenapa ya? Kok lama sekali? Kok janji itu belum terrealisasi? Mungkin seperti tenaga medis yang sedang menanti janji insentif selama pandemi ini. Hehehe. Tetapi hari ini kita akan belajar satu sikap dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu sukacita. Wah, kok aneh ya? Apa nggak salah? Masa menanti dengan sukacita? Biasanya kan orang nggak suka ya kalau menunggu, apalagi menunggu dengan sukacita. Nah, apa sih maksudnya ini? Mungkin itu pertanyaan kalian ya. Nah, adik-adik, sebelum menjawab, mari kita buka dan baca bersama-sama Alkitab kita ya, dari Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Nah, kakak harap kalian bisa baca juga dari ayat 5 sampai 25 ya. Sekarang mari kita baca sama-sama Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa
berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Adik-adik, dari Alkitab kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, dari bacaan tadi, kita dapat menyimpulkan apa saja yang akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan membuat hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar. Nah, dari 3 hal tadi, kita dapat meringkas bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau Natal, Allah telah mengutus nabinya untuk terjadi pertobatan dan pemulihan. Pertobatan karena orang-orang akan kembali kepada Allah. Pertobatan karena orang-orang durhaka, maksudnya orang-orang yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ini berarti terjadi pemulihan. Bukan hanya pemulihan orang per orang atau pribadi saja, tetapi juga terjadi pemulihan keluarga-keluarga. Itulah yang dimaksud dengan hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dan itulah yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Seperti bacaan yang tadi kita baca. Zakaria dan banyak orang akan sangat bersukacita dan bergembira. Ya, karena pertobatan dan pemulihan akan segera terjadi. Mungkin kalian bertanya, "Loh, Kak, itu kan terjadinya dulu. Terjadi pada zaman Yohanes Pembaptis. Kalau zaman sekarang bagaimana?" Nah, adik-adik, zaman sekarang pun tidak ada bedanya. Karena pertobatan dan pemulihan itu adalah kerinduan Allah. Kerinduan Allah ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Adik-adik, kakak punya 2 kabar untuk kalian. Kabar baik dan kabar buruk. Nah, kita mulai dengan kabar buruk dulu ya. Seperti yang kalian mungkin baca atau lihat di media sosial atau di televisi, di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, masih aja terjadi banyak kejahatan. Ada kerusuhan, ada aksi kekerasan, ada juga korupsi, dan juga ada penyalahgunaan narkoba, ada juga pembunuhan, dan bahkan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, dalam keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tetapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Allah tetap menghendaki pertobatan dan pemulihan. Kalau dulu Allah mengutus Yohanes Pembaptis, maka sekarang Allah mengutus kita, kakak-kakak ya, dan kalian semua adik-adik ya, juga setiap orang yang percaya. Kita semua diutus untuk mengusahakan pertobatan dan pemulihan. Kabar baik lainnya yaitu kita bisa melihat adanya keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada juga tenaga-tenaga medis yang berjuang tak kenal lelah di tengah pandemi saat ini. Kita juga bisa melihat banyak dermawan yang berbagi kebaikan dengan sesamanya. Nah, bahkan kalian juga bisa menjadi salah satu dermawan itu. Kalian bisa menambahkan kabar baik lainnya. Adik-adik, di masa Advent atau masa penantian ini, kita perlu bersukacita. Bukan saja karena hadiah Natal yang sebentar lagi akan kita terima, atau karena liburan ya yang akan kita jalani, tapi kita bersukacita karena ada pertobatan dan pemulihan. Dan kita juga bersukacita karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat pertobatan dan pemulihan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat-saat penantian Minggu Advent ini, kami ingin Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk boleh membawa pertobatan dan pemulihan bagi orang-orang di sekitar kami. Beri kami hati untuk kami boleh dengan sukacita melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya kan? Nah, sekarang kita memberikan juga yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita memberikan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan melihat hati kita. Ayo kita berikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Give Thanks.
I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sekarang kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita mengucap syukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana sekali lagi kami boleh memberikan persembahan dan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami memberikan dengan hati yang tulus dan Tuhan melihat hati kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati mereka-mereka yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.